surat Al-Furqan ayat 63 sampai akhir dijelaskan tentang ibadur rahman. Ibad artinya hamba-hamba, jamak dari abdun. Ar-Rahman itu salah satu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang hamba-hamba Allah yang akan selalu mendapatkan rahman, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini dengan rendah hati, hauna. Rendah hati, bukan rendah diri. Berbeda antara rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri, tidak percaya diri, enggak pede. Tapi yang dimaksud itu adalah mutawadhi'an, rendah hati. Atau dalam bahasa lain, tidak sombong. Tidak sombong. Ada orang yang maksudnya rendah hati, tapi kelihatannya jadi sombong. Misal, rumahnya bagus, rumah mewah. Kita bertamu ke rumahnya. Lalu dia minta maaf. Maaf ya, gubuk. Nah coba, ini orang rendah hati apa sombong? Udah jelas rumahnya sebagus itu dibilang gubuk. Nah kalau rumah Anda sebagus ini gubuk, lalu rumah saya itu apa? Kita naik mobil dia, udah jelas mobilnya Alphard, kita naik lalu dia bilang maaf ya, mobilnya gerobak. Loh ini orang rendah hati apa sombong? Alphard kok dibilang gerobak. Nah, kalau Avanza apa kalau Alphard gerobak? Nah, jadi hati-hati. Hati-hati. Kayak orang Jawa. Dia bilang jelek-jelek. Saya ini dulu tentara loh. Lo kok pakai jelek-jelek? Ini orang rendah hati apa membanggakan? Jelek-jelek saya loh. Enggak jelek, itu bagus. Jadi hati-hati. Kalau salah melakukan rendah hati, jatuhnya jadi sombong. Nah, kalau sombong itu apa? Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan sombong itu ada 2 kriterianya. 1, batarul haqqi, itu sombong. Wa ghumtun nas, menolak kebenaran. Enggak mau dinasihati orang, udah jelas salah, enggak mau dinasihati orang, apalagi kalau yang nasihati itu lebih rendah dari dia, malah marah dia. Saya ini sudah banyak makan asam garam, pantas Bapak pemarah, makan asam. Tanyalah sama dokter, kalau banyak makan garam hipertensi, pantas kerjanya marah-marah. Tanya, saya ini sudah banyak makan asam garam. Tidak mau dinasihati, menolak kebenaran. Padahal Nabi mengatakan, terimalah kebenaran itu walaupun datang dari seorang budak Habsyi. Tapi kalau benar ya kita terima. Yang kedua, sombong itu ghumtun nas, melecehkan orang lain, rendahkan orang lain. Dalam beribadah pun secara tidak sengaja kita bisa jatuh kepada sombong. Dulu saya jadi pembimbing haji, pembimbing umrah. Mungkin dari Jogja ada beberapa kali lah. Tapi sejak pakai mendaftar dulu saya nggak ikut lagi karena nggak terdaftar. Waktu di Madinah ada jamaah ibu-ibu lapor, Ustaz, alhamdulillah selama di Madinah ini saya khatam Al-Quran 1 kali. Itu laporan.
Bagus. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Jadi secara tidak sengaja yang tadinya niatnya cuma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits berubah menjadi ujub. Ujub itu apa? Kagum dengan amalannya sendiri. Kagum. Tunggu saja setingkat lagi dia jadi sombong. Ustaz, benar kan Ustaz? Kita ke Mekah ini kan untuk beribadah Ustaz. Saya tiap malam iktikaf di masjid, baca Quran. Saya heran dengan teman sekamar saya Ustaz. Tidur aja kerjanya, mulai melecehkan orang lain. Jadi setan pandai sekali merubahnya sedikit demi sedikit, akhirnya berubah menjadi sombong. Nah, hamba Allah yang beriman itu tidak sombong. Wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Dulu ada mahasiswa UGM semester 1, baru semester 1. Naik kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta. Di sampingnya duduk seorang tua, lalu dia banggakan sama orang tua ini, "Pak, saya ini UGM, Pak. Saya belajar, ada mata kuliahnya namanya antropologi. Bapak tahu antropologi itu apa?" Orang tua ditanya antropologi. Bapak tadi bilang, "Apa itu?" Lalu dia jelaskan, antropologi itu adalah, dia sombongkan ilmu antropologi yang baru dia dapatnya beberapa kali pertemuan. Belum ujian itu baru beberapa kali pertemuan. Besok di kampus ketemu orang tua tadi. Kok ada orang tua di sini? Lalu dia tanya-tanya, "Siapa itu?" Itu Profesor Dr. Kuncharaningrat, penulis buku antropologi. Jadi buku yang dia pelajari, buku Kuncharaningrat, dia banggakan pula antropologi kepada Kuncharaningrat. Pantas orang tua tadi senang-senang saja, tidak marah dia, nggak tersinggung, karena malah dia bangga juga nih. Orang baca buku saya, nggak tahu kalau ini profesornya. Hadirin berbahagia, di dalam lanjutan ayatnya itu saya tidak usah uraikan semuanya karena 10 itu terlalu banyak. Besok pagi juga judulnya lain, saya tambah 1 lagi saja. Wa idza anfaqu, meloncat. Wa idza anfaqu lam yusrifu. Ibadur Rahman itu kalau berbelanja tidak boros. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa la yaqturu, dan tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawama, pertengahan antara israf, boros, dan kikir. Tengah-tengah, sedang. Apa ukuran israf? Suatu hari datang 2 orang syekh dari Madinah, dosen Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah ke Jogja. Saya dimintai tolong mencarikan hotel. Katanya cari hotel yang terbaik. Terus waktu itu dapat, ya pada masa itu yang terbaik Hotel Garuda, Ambarkumo penuh. Ya ada cuma Garuda. Dia bilang ambil 2 kamar untuk 3 malam. Saya ambil. Saya hitung-hitung biaya hotel 2 malam, 3 malam untuk 2 orang, itu sama dengan kontrak rumah saya 1 tahun. Saya tawari kepada dia, "Saya bagaimana kalau nginap di rumah saya aja? Gratis. Saya ada kamar." Hotel itu mahal loh saya. Ukuran saya di Jogja. Atau 1 berdua saja, 1 kamar 2 orang. Enggak, itu murah itu ya Nahar. Rakhis. Dia bilang murah. Menurut saya itu sudah mahal. Apakah syekh ini tidak ngerti israf? Masa tidak ngerti? Ulama, dosen di Madinah masa tidak ngerti? Setelah lama saya renungkan, akhirnya saya dapat kesimpulan. Israf itu bukan dari harga. Bukan dari mahal atau tidak.
tapi dimanfaatkan apa tidak itu. Murah sekalipun dibeli nggak dipakai itu israf. Beli baju banyak tapi disimpan saja dalam almari, nggak pernah dipakai, itu israf. Walaupun harganya cuma 10.000, tapi kalau tidak dimanfaatkan israf. Jadi ukurannya itu, israf itu bukan mahal atau murahnya, tapi bermanfaat atau tidak. Kalau kita beli murah pun kalau tidak dimanfaatkan itu namanya israf. Kita beli mahal kalau memang bermanfaat tidak israf. Nah, kikir, pelit. Jangan pelit. Jangan kikir seperti Abu Qasim di Irak. Abu Qasim itu salah satu orang terkikir di Irak dulu. Uangnya banyak tapi pelit. Salah satu bentuk kikirnya sepatunya banyak tambalnya. Tidak mau dia ganti yang baru, ditambal sehingga sekota Baghdad orang tahu, dimanapun ditaruh orang tahu itu milik Abu Qasim. Nah, sampai suatu saat dia pergi ke pemandian umum, buka sepatunya, lalu datang orang, hei Abu Qasim, belilah sepatu baru, sepatu udah banyak tambal begitu. Dia senyum-senyum saja. Pulang dia lihat sepatunya nggak ada lagi, ada sepasang sepatu baru. Wah, orang tadi bagus, tidak hanya mengkritik, dia belikan saya sepatu. Nah, diambil sepatu orang tadi. Dikira itu sepatu dibelikan orang tadi. Rupanya dia cuma salah keluar, bukan di tempat itu sepatunya. Itu sepatu Tuan Hakim yang diambilnya. Begitu Tuan Hakim mau pulang, sepatunya hilang. Enggak ada, tapi ada sepasang sepatu punya Abu Qasim. Siapa lagi yang ngambil kalau bukan Abu Qasim? Digeledah ke rumahnya, ketemulah sepatu Hakim, lalu dia diadili. Telah mengambil sepatu Hakim, maka dia suruh memilih mau dipenjara atau ganti rugi. Akhirnya dia bayar ganti rugi. Marah dia sama sepatunya. Gara-gara kamu saya mengeluarkan uang banyak gitu. Lalu sepatunya dia buang. Dia pergi ke sungai, dia buang sepatu itu. Hanyut. Ada orang mancing, kepancing sepatu Abu Qasim. Nah, karena sudah terkenal, oh kasihan Abu Qasim sepatunya hanyut. Nah, lalu diambil sepatu tadi, diantarlah ke rumah Abu Qasim. Abu Qasim nggak ada yang jawab. Cari jendelanya, ada yang terbuka, dilempar saja. Dilempar, kena almari, pecah, berantakan perabotan, kaca. Pokoknya barang-barang pecah belah pecah. Abu Qasim pulang, sepatu udah balik lagi, sudah kaca berantakan. Wah, tambah marah dia. Gara-gara kamu, tambah banyak rugi saya. Lalu dia pergi ke sutuh bagian atas atap rumahnya yang di semen itu, dia taruh sepatu. Kamu di sini aja. Rupanya kucing main-main ke atas. Dimain-mainkan oleh kucing itu, dilempar ke bawah. Ada orang lewat, kena kepalanya. Lapor lagi kepada Pak Hakim, saya dilempar oleh Abu Qasim dengan sepatunya. Diadili lagi, bayar lagi ganti rugi. Waduh, gara-gara kamu sepatu tambah banyak rugi saya. Akhirnya malam-malam dia gali lubang di dekat rumah tetangga, mau dikuburnya sepatu itu. Rupanya tetangganya terbangun, dilihat Abu Qasim menggali lubang, dituduh mau merobohkan rumahnya. Laporkan kepada Hakim, diadili lagi, diganti rugi lagi. Akhirnya Abu Qasim ambil sepatunya itu, dia pergi temui Hakim. Tuan Hakim, tolong catatkan pengumuman perdata bahwa mulai hari ini antara Abu Qasim dengan sepatunya tidak ada hubungan perdata apapun. Apapun yang terjadi pada sepatu ini, Abu Qasim tidak bertanggung jawab. Nah, itu dalam tradisi Arab dikenal dengan kisah namanya Hiza'u Abi Qasim, sepatu Abi Qasim. Jadi kalau ada yang pelit-pelit itu Abu Qasim. Mohon maaf kalau ada Pak Qasim di sini, ada ya. Kalau ada yang bernama Pak Qasim, mohon maaf, kebetulan saja Abu Qasim itu kalau di budaya Arab contoh
orang yang sangat pelit. Harusnya tidak israf dan tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Karena waktunya sudah habis, cukup demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.